Oke, pemrograman dasar Python control flow. Nah, apa aja yang kita bahas di sini? Yang pertama ada if, elif, else, kemudian for untuk loops ya, untuk iteration, while loops, dan break, continue, pass. Ya, jadi untuk looping ini ada dua, bisa pakai for, bisa pakai while. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang if, elif, dan else. Oke, jika kita menginginkan sebuah blok kode akan dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi. Bentar, ada yang join. Jika kita menginginkan sebuah blok kode akan dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi, maka bisa menggunakan control flow. Ya, control flow-nya yaitu if, elif, dan else. Sebagai contoh, jika if gitu ya, jika if saya senang, maka saya tersenyum gitu. Jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya haus, maka saya minum gitu. Nah, itu kalau dituliskan dalam bahasa pemrograman jadinya gini, if gitu ya. If ini kurang ini. Misalkan if saya senang gitu ya. If saya sama dengan senang, ini sayanya harusnya di sebelah kiri nih. If saya sama dengan senang, maka titik dua ini seolah-olah artinya maka gitu ya. Print saya tersenyum. Jadi jika saya perbaiki dulu aja ya. Jika jika saya sama dengan senang, nah ini sesuai sintak yang benar gitu ya. Jika saya kondisinya lagi senang, maka titik dua ini maka print saya tersenyum gitu. Jadi jika ada satu kondisi terpenuhi, maka habis itu terserah kalian mau bikin eksekusi apa. Nah, eksekusi apanya ini di bawahnya kondisi if ini. Nah, ini ya. Kemudian output atau kondisi efek kondisi dari if ini itu ditulisnya menjorok ke dalam. Karena pada saat kalian bikin if setelah titik 2 enter, otomatis dia menjorok secara otomatis. Kita coba di praktek langsung ya. Misalkan if ya, if, jadi kesimpulannya gini, kalau kondisinya true ya, kondisinya benar, maka dia akan dieksekusi. Kalau kondisinya salah, dia nggak akan dieksekusi. Contohnya gini, hello apakah sama dengan hello? Sama nggak? Kira-kira sama nggak? Hello dengan hello? Sama ya. Nah, kenapa kok sama? Karena di sini tulisannya sama persis dan keduanya sama-sama string. Sehingga kalau dia jadi kalau dia sama kondisinya, karena sama, hello yang di sini dengan hello yang di sini ini sama, maka dia kondisinya adalah true. Kalau dia true, ya kalau dia true, maka si print statement cocok ini akan dieksekusi. Kita coba aja. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, statement cocok. Tapi kalau misalkan salah satu ini saya ganti, misalkan ini pakai H besar. Nah, hello yang ini dengan hello yang ini kan nggak sama, alias dia sifatnya hasilnya adalah false. Maka ketika di run, nah dia nggak akan ada isinya. Kenapa nggak ada isinya? Karena pada saat ini hello yang sini dengan ini hasilnya false, alias tidak cocok. Karena tidak cocok, maka statement outputnya ini tidak akan dieksekusi. Dengan kata lain, output ini hanya akan dieksekusi manakala statementnya itu sifatnya adalah true.
gitu ya. Jadi diingat-ingat, ketika statement itu sifatnya true, maka outputnya akan dieksekusi. Tapi kalau statementnya salah alias false, maka statement tidak akan dieksekusi. Contohnya kayak gitu. Misalkan yang sederhana, 1 apakah sama dengan 1? 1 apakah sama dengan 1? Jelas benar ya, maka statement cocok. Tapi manakala ini kalian ganti 1 sama dengan 2. Ya, jawabannya salah. Karena salah dia tidak akan dieksekusi. Atau 1 lebih kecil sama dengan. Nah, benar nggak ini? 1 lebih kecil sama dengan. Nah, jawabannya benar. Karena 1 itu lebih kecil dari 2. Gitu ya. Atau 2 kurang dari sama dengan. Benar nggak? Benar ya. Karena 2 itu sama dengan 2 gitu. Karena di sini kan tandanya adalah kurang dari atau sama dengan 2 gitu. Ketika statement ini cocok, maka kondisi ini cocok, maka outputnya akan dieksekusi. Jadi itu penggunaan if. Nah, contohnya ini ya. Atau kita juga bisa bikin boolean. Mungkin yang tidak ikut tipe data yang terakhir itu nggak paham ya. Boolean itu isinya adalah true sama false. Jadi manakala ada statement true gitu ya, if nama sama dengan true. Nah, yang perlu diperhatikan untuk tipe boolean, menulisnya t-nya besar. Kalau ini t-nya kecil, maka dia dianggap sebagai variabel. Ya, sehingga kalau tulisannya kayak gini, dia nggak akan dieksekusi, malah error ya. Karena di sini nama sama dengan true, ini tipe data apa gitu? String bukan, variabel kok. Seperti ini penulisannya. Nah, maka kita benarkan kalau t-nya di sini pakai huruf besar. Ya. Ada penulisan statement keliru. Oh, saya keliru nulisnya ya. Jadi misalkan bikin variabel dulu, nama sifatnya adalah true gitu ya. Maka jika yang saya tulis di sini adalah nama, atau variabel yang sifatnya true ini, maka dia akan dieksekusi. Nah, statement cocok. Tapi kalau di sini sifatnya false, ya, kalau dia sifatnya false, maka dia tidak akan dieksekusi. Jadi intinya hanya yang bernilai true akan dieksekusi. Ya. Atau bisa pakai statement tadi ya. Pakai statement yang awal tadi. Yaitu nama, misalkan nama sama dengan nama. Ya. Maka hasilnya ya true. Maka dia akan dieksekusi. Berikutnya adalah statement else. Nah, jadi else ini akan melakukan eksekusi manakala statement di true-nya ini tidak terpenuhi, gitu ya. Jadi kalau tadi kan kita pada saat praktek kayak gini, kalau dia keliru, dia kan nggak akan mengeluarkan output apapun gitu ya. Misalkan apakah nama ini sama dengan ama, jawabannya kan salah gitu. Karena salah, hasil ini tidak akan dipenuhi. Nah, gimana kalau pengen terpenuhi? Nah, kita berarti bikin yang namanya else. Langsung aja. Berarti kalau salah, yang dikeluarkan adalah statement yang keliru. Statement tidak cocok misalkan. Ya. Kita run coba.
Nah, statement tidak cocok. Kenapa? Karena nama itu tidak sama dengan ama. Gitu ya. Nah, kita bisa kombinasikan dengan user input. Misalkan apa nih? Misalkan nama sama dengan very gini ya. Jadi if variable nama input masukkan nama Anda gitu. Masukkan nama Anda. If nama sama dengan very gitu ya. Jika nama itu sama dengan very, maka hasilnya adalah Anda adalah very ini. Kalau namanya yang dimasukkan bukan very, berarti akan menghasilkan output Anda bukanlah very ini. Misalkan pakai kecil aja ya. Oke. Kita coba running. Ya, masukkan nama Anda. Misalkan kita tuliskan very, udah sesuai. Ya, maka statementnya adalah Anda adalah very. Tapi ketika kita nuliskannya keliru, misalkan tidak very, misalkan Ageng gitu ya, maka Anda bukanlah very. Jadi kondisi else ini akan dikeluarkan statementnya manakala kondisi di if-nya tidak sesuai alias false. Kalau if kondisinya true, maka outputnya si if yang akan keluar. Tapi apabila kondisinya false, maka si else-nya yang akan keluar. Contohnya misalkan apa ya? Misalkan gini. If nama adalah true ini ya. If nama adalah true. Oke. If nama adalah true, nama sama dengan true, maka jika isinya adalah nama, maka nanti akan print very. Tapi jika isinya bukan nama, berarti kan dianggap false. Kondisinya dianggap false. Karena kondisinya false, maka yang keluar adalah Anda bukanlah very. Kita coba. Ya. Anda adalah very karena di sini saya tulis nama dan sifatnya adalah true. Tapi kalau ini saya ganti false, ya Anda bukanlah very. Oke. Itu tentang if dan else. Jadi sederhananya if jika dia benar akan dieksekusi, jika salah yang keluar adalah statementnya si else. Oke, yang berikutnya adalah if, elif, dan else. Nah, apa fungsinya elif? Elif ini digunakan kalau statement if-nya ada beberapa. Jadi statement true-nya ada beberapa. Contoh misalkan kita hendak bikin statement ya. Statement macam-macam nama jurusan di SMKN Satu Nglego gitu. Nah, misalkan jurusan gitu ya. Jurusannya adalah kita pakai input. Masukkan jurusan. Masukkan nama jurusan gitu ya. Nah, berarti kan kita sudah punya statement jurusan gitu ya. Nah, kita bikin statement awalnya if jurusan. Nah, jika jurusan isinya adalah TKJ gitu ya, maka print
tulisannya adalah jurusan SMKN 1 Ngelego. Nah, masalahnya jurusan di SMKN 1 Ngelego kan gak hanya TKJ aja. Nah, kita berarti bikin kondisi benar yang lain, yaitu menggunakan elif. Berarti elif jurusan adalah diisi TKR gitu ya. Maka sama jurusan. Iya. Sebentar. Ini IndiHome. Halo. Ya, selamat malam. Iya. Iya benar. Iya, boleh, Mas. Oh iya. Iya betul. Iya betul. RT 1 RW 5. RT 1 RW 5. Iya betul. Iya benar. Dekat dengan masjid, Mas. Iya. Dijalankannya pagi ya. Pagi ya. Oh, sudah. Cuman iya koneksinya iya betul. Oh, kalau tadi dipasangnya siang tadi, Mas. Iya. Oh iya. Ada 085 646 334 880 atas nama saya Ferry Setiawan. Iya betul. Kang Ferry, iya betul, @gmail.com. PHERY, iya betul. Oh iya. Oh iya. Oke. Sudah cukup jelas, Mas. Selamat malam. Yes. Iki Oh. ada nih password Wes. akun O6R9. Wes. Oh, akun nih. Wes. Ngapa emang gimana? Ya konfirmasi, Dok. Tapi diaktifnya isu. Nggak kan ikon nganulingi. Engkau disampaikan berikutnya ngono cari. Oke, sorry ya. Ceritanya lagi pasang IndiHome terus. Ini tadi ada konfirmasi dari petugas. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Oke, berikutnya misalkan print jurusan SMKN 1 Ngelego. Nah, cukup 2 itu aja ya. Sampai berapa, Pak? Ya terserah mau bikin elif-nya berapa. Oke, 1 lagi lah. Elif jurusan yang dimasukkan adalah apa itu? PM ya. Maka print
jurusan SMKN 1 Mleko. Tuh ya. Nah, berarti kalau selain itu kita bikin else, gitu ya. Kita bikin else. Kalau else gimana? Kalau else misalkan print misalkan bukan jurusan SMKN 1 Mleko. Nah, contohnya kayak gini. Sehingga kalau kita jalankan, oh sorry ada yang keliru. Oh sorry ya, sama dengannya kurang. Kalian ya diem aja loh, nggak ngomongi saya ini. Oke, masukkan nama jurusan, misal TKJ. Nah, maka karena TKJ bener gitu ya, maka dianggap jurusan SMKN 1 Mleko. Misalkan satu kali lagi kita nuliskan misalkan apa ini, bangunan. Nah, bukan jurusan SMKN 1 Mleko. Itu penggunaannya if, elif, dan else. Oke, ada pertanyaan untuk materi ini? Halo? Masih belum? Mau uji coba atau langsung ke penjelasan? Mau uji coba atau langsung penjelasan? Penjelasan aja. Yang lain gimana? Raufik, Johar, Diki. Oh, penjelasan dulu. Oke. Oke. Har, Johar, are you there? Oh, yes. Oke. Nggak ada pertanyaan ya, jelas ya? Semuanya? Oke. Oke. Oke, kita lanjut. Materi berikutnya adalah for gitu ya, untuk looping. Nah, beberapa objek di Python bisa dilakukan iterasi atau perulangan. Sebagai contoh, kita bisa melakukan iterasi pada sebuah elemen di list maupun karakter di string. Kita bisa melakukan iterasi menggunakan for. Gitu ya. Contohnya di sini kita punya list gitu ya. Kemudian kita mau print. Contohnya misal apa ini? Misal kita pakai, ntar error nggak? Error. Bentar. Waduh. Oh, gini aja lah. Biar nggak ganggu ya. Oke. Misal kita ada list gitu ya. Sama dengan misalkan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian misalkan for untuk gitu ya, untuk angka for angka in list ya. Jadi untuk angka pada setiap angka yang ada di list gitu, maka print angka. Nah, jadi dia akan diulang gitu. Jadi ini kalau dibaca gini, untuk angka, jadi angka
kita bikin variabel baru namanya angka gitu ya. Jadi ini bebas, nggak harus angka, boleh diganti X, boleh diganti Y atau apapun. Intinya angka di sini artinya mewakili setiap huruf nantinya. Jadi untuk angka ini variabel baru pada list gitu ya, di dalam list. Nah, seperti kita tahu list ini angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, maka dia for ini akan membaca satu-satu. Berarti untuk setiap angka di dalam list gitu ya, untuk setiap angka di dalam list, maka di print si angkanya. Berapa aja angkanya? Pertama kali dia baca for angka in list gitu. Print angka. Berarti setiap, nah karena ada kata-kata setiap, for ini artinya setiap, berarti setiap itu artinya diambil satu-satu. Maka pertama kali dibaca adalah angka 1. Angka 1 di print gitu ya. Setelah angka 1 dia balik lagi karena dia for ya, perulangan. Jadi dia balik lagi, baca lagi. For angka berikutnya berapa? Oh, angka berikutnya adalah di dalam list ini adalah 2. Maka dicetak angka yang berikutnya yaitu 2. Ini. Setelah itu habis ke sini lagi. For lagi. For angka berikutnya berapa setelah 2? 3. Yang mana 3 ini di dalam list. Nah, karena ada angka 3 maka di print angka 3. Jadilah angka 3. Setelah angka 3 dia balik lagi ke for lagi. For lagi. Angka berikutnya berapa setelah 3? Oh, setelah 3 adalah 4. Ya, di dalam list ini ada angka 4. Nah, maka angka ini nilainya sekarang diganti menjadi 4. Habis itu dia di print. Muncullah 4. Setelah 4 balik lagi ke for lagi. Ya, baca variabel angka yang berikutnya. Setelah 4 berapa? Oh, setelah 4 5. Nah, maka di print 5. Setelah 5 berapa? Balik lagi 6. Maka print 6. Nah, setelah 6 dia kembali ke for untuk angka di dalam list. Nah, kebetulan setelah 6 habis. Karena setelah 6 habis, maka kan sifatnya adalah false. Karena false dia tidak akan di print. Nah, makanya berhenti sampai 6. Kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya di print? Karena dia true. Ya, for angka, ada nggak angka di dalam list? Oh, ada. Berapa yang pertama? 1. Oh, berarti ada angka 1 di dalam list. Iya, berarti kan sifatnya true, maka di print 1. Terus sampai 6, dia true, tetap di print. Begitu setelah 6, angka setelah 6 nggak ada, maka sifatnya false, maka print angka tidak ada. Ini penggunaan for gitu ya. Berikutnya, pada setiap elemen di mylist yang diberi nama variabel X, jika setiap elemen di modulus 2 hasilnya 0, maka cetak bilangan genap. Selain itu cetak bilangan ganjil. Nah, kita bisa nih kasih tambah keterangan untuk menentukan apakah itu bilangan genap atau bilangan ganjil gitu ya. Nah, kita manfaatkan dari yang tadi misalkan. Misal di bawah ya, di bawah for angka in list. Ya. Berarti di sini kita gabungkan dengan kondisi if gitu ya. Kita main modulus. Misalkan di sini misal if angka, karena sudah bikin variabel baru ya, if angka dibagi berapa, berarti dibagi 2 itu kok hasilnya 0, berarti kan habis ya, habis. Maka print gini kan, print adalah bilangan ganjil, bilangan genap karena habis dibagi 0. Itu ya. Nah, selainnya apa? Selainnya else. Maka kalau selainnya hasilnya 0 berarti 1. Contohnya 3 itu dibagi 2 kan hasilnya pasti
habis sisa satu. Nah, karena sisa satu berarti kan dia ganjil, alias di sini masuk ke dalam else. Berarti else print angka angka. Nah, pakai VS Code itu kadang gini nih ya. Adalah bilangan ganjil. Nih. Contohnya kayak gini. Ya. Ya, kita coba. Nah, satu adalah bilangan ganjil, dua adalah bilangan genap, dan seterusnya. Nah, ini kalau dijabarkan gini, for angka di dalam list. Jadi setiap angka, nah ini artinya kan setiap angka yang berada di dalam list, itu ya. Nah, berarti kan ada apa aja setiap angka yang ada di dalam list? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Nah, kemudian dicocokkan. Ketika angka pertama kali dibaca, berapa angka pertama? 1. Apakah 1 ini habis dibagi 2? Dan habis dibagi 2 hasilnya 0? Jawabannya tidak, karena 1 nggak mungkin bisa dibagi 2. Sehingga dia akan tetap bernilai 1. Karena dia tidak bernilai 0, maka yang ini tidak di-print. Maka ngeprintnya adalah di else. Nah, bahwa 1 adalah bilangan ganjil ini. Nah, setelah ke sini, dia balik lagi karena ini perulangan. For lagi, angka berikutnya setelah 1 berapa? 2. Nah, berarti 2 yang ada di dalam list ini dicocokkan. Apakah 2 dibagi 2 itu hasilnya habis? 0. Oh benar, true. Maka dia angka alias 2 adalah bilangan genap yang dieksekusi yang perintah ini. Oke ya, perintah ini karena ini sudah dieksekusi, maka else sama print yang ini diloncati. Nah, setelah loncat dia balik lagi ke sini. Balik lagi ke for lagi. Angka berikutnya berapa? Angka berikutnya adalah 3 yang ada di dalam list. Nah, terus dicocokkan. Apakah 3 itu dibagi 2 masih sisa 0? Jawabannya tidak. Karena 3 dibagi 2 itu masih sisa 1. Karena jawabannya bukan sisa 0, maka if-nya ini dilewati, lanjut ke else. Nah, karena lanjut ke else, makanya di print 3 adalah bilangan ganjil. Nah, dan demikian seterusnya sampai nanti yang terakhir 6. Angka 6, apakah habis dibagi 2? Jawabannya benar. Habis dibagi 2 itu sisanya kan 0. 2, 2, 2 kan sisanya 0. Nggak ada sisa lagi gitu. Karena sisanya 0, maka dianggap statement if-nya ini benar. Maka print 6 adalah bilangan genap. Nah, contohnya kayak gitu ya. Berikutnya, udah ya. Penggunaan for pada string. Ya, kalau tadi penggunaan for pada list gitu ya. Sekarang kita gunakan for pada string. Nah, setiap kata-kata yang ada di string ini juga akan bisa dibaca satu-satu sama for. Karena tadi seperti yang saya bilang bahwa for ini sifatnya adalah sebuah. Mengartikan kondisi sebuah. Artinya kalau kita di sini menuliskan sebuah string belajar berarti kan terdiri dari huruf B, E, L, A, J, A, R, spasi, I, T, E, R, A, S, I gitu kan. Nah, kita coba aja. Contohnya di sini misalkan apa nih misalkan? Misalkan my string, atau contohnya adalah variabel string gitu ya. Var string sama dengan aku ganteng. Kayaknya kok fitnah gitu ya. Aku ganteng. Nah, kita bikin for huruf gitu, boleh ya. For huruf dalam var string gitu. For huruf dalam var string ini ya, maka print apa ini, print huruf. Oke, print huruf.
Kita coba. Nah ini, aku ganteng dan seterusnya. Ya. Atau kita bisa main if, misalkan ya, kita gabungkan pakai if huruf adalah A gitu ya, huruf adalah A, maka print gitu kan, print huruf adalah apa itu, A I U E O itu apa, vokal ya, huruf vokal. Saya nggak hafal ini, ketahuan kalau dulu dijelaskan bahasa Indonesia ketiduran gitu. Nah kemudian elif huruf sama dengan, nah ini bisa digabungkan kalau udah gini, AI gitu kan, maka daripada ngetik. Oke, berikutnya elif huruf sama dengan A I U gitu ya, kemudian print huruf vokal, kemudian elif huruf sama dengan I U E elif huruf sama dengan O gitu, maka sama print huruf vokal. Nah berarti selain itu berarti kan else gitu ya, huruf itu adalah huruf konsonan. Oke, kita coba running. Iya. Nah, ketahuan. A huruf konsonan, K huruf konsonan. Oh, di sini karena nulisnya saya huruf besar ya. Ya, bikin kecil aja dulu. Nanti bisa di lowercase sebenarnya. Nah, A huruf vokal, K konsonan, U vokal, dan seterusnya. Oke, itu ya. Itu penggunaan for di string. Oke, berikutnya penggunaan for pada dictionary. Oke, penggunaan for pada dictionary. Nah, di sini penjelasannya terdapat variabel mydic gitu ya. Dictionary. Seperti yang kita ketahui, yang namanya dictionary itu diawali kurung kurawal, kemudian pasangan dari key sama value. Ya, pasangan key sama value. Nah, contohnya di sini kita punya K1 value 1, K2 value 2, K3 value 3. Kemudian print hanya cetak K saja misalkan. Hanya cetak K saja misalkan. Nah, kalau mau cetak K saja berarti for K gitu ya. For K dan value. Nah, ini harus disebutkan semua ya. Karena berpasangan dia. For K dan value. Jadi K itu artinya kita bikin variabel baru. Bisa karena berpasangan di sini disebutkan semua. For K dan value. Ini bisa diganti X dan Y. Nggak apa-apa. Yang jelas di sini untuk mewakili K sama value. Untuk setiap key dan value dalam mydic gitu ya, mydic. Nah, kalau untuk dictionary harus ditambahkan yang namanya items. Harus ditambahkan yang namanya items. Kenapa? Karena di sini ada pasangan key sama value gitu ya. Jadi dia ingin membaca itemnya gitu ya. Sehingga bisa dibaca key-nya saja, value-nya saja atau keduanya. Makanya ada dot items di sini. Sehingga kalau misalkan di print key-nya aja, si K berarti kan K1, K2, K3. Kalau misalkan dicetak value-nya aja berarti value 1, value 2, value 3. Kalau mau dicetak K dan value ya berarti
K1 value 1 dan seterusnya. Kita coba praktekin. Misalkan variabel dictionary gitu ya. Variabel dictionary misalkan kita pasangan dari apa nih? Kayaknya misalkan buah gitu ya. Kayaknya buah value-nya adalah apel. Tuh ya. Kemudian K-nya adalah sayur. Misalkan value-nya adalah bayam. Oke. Kemudian apa lagi nih? Minuman. Ya, minuman. Value-nya adalah jus misalkan. Nah, cukup ini aja. Nah, jadi kalau kita misalkan mau main for bisa dibikin gini ya, x y in vardic dot. Pak, nanti kalau nggak dikasih item gimana? Nah, dicoba. Nah, diuji coba biar ngerti hasilnya beda atau enggak gitu. Nih, maka print x. Oke, kita coba running. Nah, di sini ketahuan bahwa yang diambil hanya K-nya aja, atau X-nya ini mau saya ganti juga bisa ya. K-nya aja yang mau diambil. Nah, kalau K-nya aja kan berarti nanti buah, sayur, dan minuman. Kita coba running. Nah, buah, sayur, minuman. Nah, sekarang kalau mau misalkan ini saya ganti value ya. Misal saya ganti K-nya ini value, berarti yang ditampilkan hanya apel, bayam, dan jus. Nah, kalau mau nampilkan K sama value, nah, maka kedua-duanya akan ditampilkan. Pak, gimana kalau di sini hanya diambil K-nya aja, Pak? Apakah bisa? Harusnya sih bisa. Coba. Mau. Kalau dia tidak disebutkan value-nya, ternyata di sini itu muncul, tapi dia akan tetap dianggap berpasangan gitu ya. Karena di sini dia tidak berarti setiap. Kenapa kok begitu? Karena pada saat dipanggil K-nya, karena K sama value pada dictionary itu satu pasang, artinya dia dianggap segini. Nah, jadi kalau K-nya dipanggil, value-nya ikut kepanggil. Itu. Maka supaya ini coba ya, misalkan apakah pengaruhnya ada di sini, ada nggak, kita coba. Oh, ternyata karena kita mainnya item tadi, kalau ternyata nggak pakai item gitu ya, kalau nggak pakai item maka di sini ditampilkan K aja dia mau. Tapi kalau kita mau K value dipanggil sehingga nanti kedua-duanya semua datanya ini dibaca gitu ya, karena tujuannya kalau kita punya variabel kan semua isinya dibaca gitu ya. Kalau semuanya kepengen dibaca, maka di sini nggak hanya K-nya aja, tapi juga value-nya diikutin. Nah, karena ada K sama value, nah kita coba nih. Kalau nggak dikasih, nah ternyata dia error. Supaya nggak error karena dia terdiri dari pasangan, maka diganti jadi items. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, gitu ya. Oke, itu for pada dictionary. Oke, sebelum saya lanjutin ada pertanyaan? Masih jelas ya? Yang lain? Cukup? Oke.
diem, saya anggap paham gitu aja. Berikutnya penggunaan for untuk looping gitu ya. Nah, contohnya kita mau ngelooping rentang nilai gitu. Rentang nilai. Contohnya di sini rentang nilai 10 gitu ya. Jadi setiap X ya, berarti setiap X atau setiap angka dalam range. Range itu berarti range nilai 10 gitu ya. Range nilai 10. Nah, range nilai 10. Maka print di sini saya ngasih contohnya kok nggak sama dengan penjelasan ya. Maka print X gitu ya. Berarti kan nanti dia akan ngeprint 0 sampai 9 gitu. Ya, karena yang dimaksud 10 itu 10 hitungan gitu ya. 10 hitungan. Karena mulainya dari 0, maka dianggap 0 sampai 9. Terus yang di sini misalkan kita mau nyetak nilai dari 3 sampai 9 gitu ya. Maka di awal ini adalah awalan angka yang dicetak, yang ini adalah rentang. 10 ini rentang. Seperti yang tadi saya bilang, karena 10 itu dimulai dari 0, maka angka 0 sampai 9. Kalau kalian ingin menampilkan sampai angka 10, berarti ini jangan diisi 10 tapi diisi 11. Tuh. Bisa juga nanti menampilkan penambahan ya. Ya, penambahan. Nah, ini nanti ada penjelasan sendiri di while. Walaupun ini dipakai juga bisa biasanya untuk penambahan ya, plus i gitu ya. Jadi setiap kali for-nya diakses maka nilainya bertambah. Ya, kita uji coba. Misalkan for angka dalam range berapa? Misal 6 gitu ya. Maka print angka. Nah, kalau dilihat ini 6 ya, tapi munculnya sampai 5 karena dimulainya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi range-nya 6. Ini yang dimaksud for angka in range 6. Berikutnya, kalau misalkan kita hanya kepingin ngeprintnya dari berapa nih? Yang kita print dari 2 sampai 5 yang kepingin dimunculkan, berarti di sini tambahi 2, gini. Nah, misalkan sorry ya. Ini. Jadi, misalkan mau nampilkan 2 sampai 5 gitu ya. Kalau 2 sampai 5 berarti di sini mulainya adalah angka 2. Nah, kenapa di sini nulisnya 6 kok munculnya 5? Karena 6 ini adalah range. Jadi ngitungnya tetap dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini range-nya. Sedangkan yang ini awal huruf atau angka yang ingin ditampilkan. Nah, kita uji coba. Nah, dia munculnya adalah 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa kok cuma sampai 5? Karena dimulainya dari angka 0, bukan 1. Jadi kalau kita tuliskan di sini 7, nah nanti ini munculnya adalah 2 sampai 6. Nah, ini contohnya. Oke, itu ya. Selamat datang Prita, menyesuaikan ya. Ini tadi saya rekam, jadi nanti bisa ditonton ulang. Oke. Berikutnya, kalau kita menggunakan sebuah nilai kemudian kita ingin ingin tambah nilainya gitu ya, ingin tambah nilainya misalkan. Misalkan nanti saya bahas di ini aja, di file aja. Oke, atau di sini aja lah, nggak apa-apa wis.
Misalkan kita bikin satu variabel dulu gitu ya. Misalkan I sama dengan 0 misalkan. Kalau I sama dengan 0, maka gitu kan ya. Maka misalkan for angka in range 7 misalkan. In range 7, maka print ini karena kita kepengen ini, berarti misalkan nilainya pengen bertambah, kan harusnya gini ya. I sama dengan I ditambah 1. Ya, kan kepengennya gini. I-nya tadinya 0 gitu kan. For angka in range 7 gitu kan. For angka in range 7. Nah, jadi nanti sebanyak 7 kali ini muternya. Misal di sini yang mau di print hanya I-nya aja. Angkanya enggak di print misalkan. Yang mau di print misal ternyata adalah I-nya aja misalkan. Nah, kita uji coba. Jadinya gimana? Oke. Jadinya dari tadi awalnya adalah 0, dia berubah jadi 1 sampai 7. Kenapa kok bisa gitu? Nah, sekarang kita tambahkan aja di sini. Kalau variabel angka juga kita masukkan. Nanti biar bisa dijelaskan. Nah, contohnya ini. Jadi, pada saat pertama kali dicetak itu kan ngeprint angka ya. Jadi maksudnya setiap angka, setiap bilangan pada ring 7. Nah, ring 7 itu kan 0 sampai 6 gitu ya. Nah, karena 0 berarti yang pertama kali dicetak 0 gitu. Pertama kali dicetak di sini 0. Nah, pertanyaannya kenapa yang I-nya jadi 1? I tadinya 0 gitu kan. Berarti I ini kan nilainya 0. Sorry, I yang ini ya. I yang ini kan nilainya 0. 0 ditambah 1 berarti sama dengan 1. Maka ketika dicetak I di sini hasilnya 1. Lalu dia perulangan berikutnya. Perulangan berikutnya. Nah, yang angka tadi kan sudah ngambil angka 0. Maka pada range 7 setelah 0 itu berapa? Oh, setelah 0 adalah 1. Maka dicetaklah angka 1 ini. Tuh ya. Nah, yang di sini tadi, ini tadi I-nya tadi kan nilainya udah 1. Karena udah 1, dia ngulang, ya ada perulangan karena for ini. Maka I yang tadinya nilainya 1 ditambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka dicetaklah I, jadinya hasilnya 2. Demikian seterusnya sampai yang angka terakhir. Setelah 5, pada ring 7, ring 7 itu kan artinya 0 sampai 6 ya. Berarti setelah 5 terakhir berapa? 6. Maka dicetaklah angka 6. Nah, yang di sini tadi itu nilainya sudah 6. Setelah melakukan perulangan, I-nya sudah bernilai 6. Kemudian 6 ditambah 1 sama dengan 7, munculnya kayak gini. Gitu ya. Nah, ini karena I-nya sama, dalam bahasa pemrograman biasanya bisa ditulis jadi kayak gini. I plus sama dengan, artinya ini adalah I sama dengan ditambah I sama dengan I ditambah 1 gitu. Jadi bacanya adalah I, karena dia kembali ke sini makanya plusnya adalah di sebelah kirinya sama dengan, bukan di sebelah kanan. Karena maksudnya ini bacanya adalah I ditambah sama dengan I sama dengan I ditambah 1 gitu. Jadi I sama dengan I ditambah 1. Gitu ya. Kenapa kok gitu? Karena bacanya kan jadi gini. I sama dengan I ditambah 1 gitu ya. Oke. Jadi ini bisa diganti. Pak, kalau kita nggak mau ganti tetap gini boleh. Karena kalau pakai yang begitu bingung, boleh gitu ya. Kalau gini bisa nggak? Ya kita coba aja. Ya, kenapa kok dia nilainya 1 semua? Ya karena dianggap nggak nambahkan apa-apa gitu. Ini dianggap variabel kosong. Nah, supaya untuk membedakan ini, makanya dalam bahasa pemrograman itu plusnya justru ditaruh di sebelumnya sama dengan. Artinya
ketika ada nilai I sama dengan 0, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1 kan gitu. I-nya langsung dijabarkan. I berarti adalah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Setelah ngulang lagi, I berarti nilainya 1 ditambah 1 sama dengan hasilnya 2. Kita uji coba. Oh ya. Ya. Baterai. Oh iya. Thank you. Untung aja diingetin. Saya kok nggak ngelihat ya tadi. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan. Cukup jelas ya. Masih jelas nih. Yang lain yang nggak terbiasa pemrograman bingung nggak nih? Ya, masih bingung karena nggak mulai dari awal gitu ya. Nah, nanti pas ada sesi untuk mulai dari awal ikut aja. Yang ini kebetulan saya yang nyelesain yang kemarin-kemarin gitu. Karena kasihan sama Eriko udah terlanjur semangat dia. Oke. Nggak apa-apa, sementara dilihat dulu. Oke, ini ya berikutnya. Dan ini harus diperhatikan ya. Materi ini sangat penting banget karena pada pemrograman paling sering dipakai. If, else, kemudian for, while ini paling sering dipakai. Jadi jangan sampai nggak paham gitu. Nah, nanti caranya biar gampang paham dicoba ya. Dicoba ketemu masalah tanyain di grup, nggak usah malu. Oke, siapa aja bisa jawab nanti. Oke, sebelum materi while ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Hampir sama seperti for ya. Suatu kode block akan dieksekusi oleh while ketika bernilai true. Nah, sama kan seperti for. Sebagai contoh, while masih lapar maka terus makan gitu. Kalau while ini pengertiannya adalah ketika gitu. Kalau for kan untuk, setiap gitu kan. Kalau while artinya ketika masih lapar maka terus makan. Contoh lain, while masih haus maka terus minum. Nah, kalau di contohnya kayak gini. Misalkan kita mau bikin untuk number contohnya ya. Untuk number. Kalau numbernya sama dengan 0 gitu ya. Number kita bikin sebuah variabel number, hasilnya adalah 0. Nah, value-nya nilainya adalah 0. While ketika angka atau number ini kurang dari sama dengan 4, maka print angka gitu ya. Berarti kita coba aja. Misal nih apa nih? Angka sama dengan 0. Ya. Maka while angka kurang dari sama dengan 5 misalkan, maka print angka. Kan gini nih. Kita coba. Nah, kenapa kok hasilnya 0 terus gitu ya? Ya, kenapa kok hasilnya 0 terus? Ya, ini malah nggak selesai-selesai. Error gitu ya. Nah, karena pada saat ditulis di sini angka sama dengan 0. Berarti kan di sini angka nilainya 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 5? Benar. Maka print angka. Nah, kebetulan angkanya adalah 0. Angkanya 0, maka dicetak 0. Nah, balik ke sini lagi, angkanya tetap 0. Nah, jadi ini jadi looping yang nggak habis-habis. Maka supaya loopingnya nggak habis-habis, kita harus isikan sebuah nilai. Misalkan angka plus sama dengan 1. Nah, ini ya hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok 0? Jadi nilai pertama ini 0. Ketika angka alias 0 ini kurang dari sama dengan 5, ya, maka dicetak angkanya. Berarti angkanya adalah 0. Ini muncul ini.
Kemudian angkanya ditambah 1, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Kembali ke sini ke perulangan. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Benar. Maka dicetaklah 1. Nah, turun ke bawah, satunya ditambah 1, jadi sama dengan 2. Kembali lagi ke while ini. Apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya benar, maka dicetaklah 2. Dan seterusnya sampai angka 4. Angka 4 dicetaklah 4, kemudian 4 ditambah 1 jadinya 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Ya, benar. Ya, 5 adalah 5, maka cetaklah 5. Nah, setelah 5 ditambah 1, 6. Terus dicocokkan, apakah 6 kurang dari sama dengan 5? False, karena false dia maka berhenti. Nah, ini bedanya di while sama di for gitu ya. Berikutnya, kalau pengurangan tinggal dibalik aja ya. Jadi nilai, bikin sebuah nilai variabel yang besar, kemudian tinggal dilakukan pengurangan aja. Contoh misal nih gini. Misal angkanya sama dengan dibalik misalkan 5 gitu ya. Well, angka lebih dari, dibalik berarti lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 1 gitu. Maka print angka. Nah, ini angkanya dikurangi gitu ya. Kita coba running. Nah, ini muncul ya. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa? Karena angka pertama adalah 5. Apakah 5 lebih dari sama dengan 1? Jawabannya benar, maka 5 di print. Kemudian turun ke bawah, angka ini adalah 5. 5 dikurangi 1 berarti kan 4. Apakah 4 lebih dari sama dengan 1? Masih benar gitu ya. Maka dicetak sampai nilai 2. Apakah 2 lebih dari sama dengan 1? Benar, maka 2 dicetak. Kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 1? Benar, maka 1 dicetak. Tapi setelah turun ke bawah, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 1? Jawabannya salah, maka dia berhenti. Itu ya. Nah, format sederhana yang barusan tadi saya jelaskan gitu ya. Oke. While sudah selesai. Ada pertanyaan? Untuk apa? While ini. Ya. Bisa kalau nggak salah. Coba aja ya. Kita coba aja. Ingat saya sih bisa. Ini kan? Maksudnya? Ini diganti for gini kan? Ingat, oh nggak mau ternyata, nggak mau ya. Jadi untuk statement true and false di angka ini dia harus menggunakan while. Itu ya, itu ya Rafiq. Karena di sini while-nya adalah membaca statement true and false. Kalau di while, kalau for di sini kan membaca setiap bilangan, bukan true and false. Walaupun kalau dia kondisinya true, dia akan dicetak. Kalau false, dia nggak akan dicetak. Gitu. Kalau while, dia langsung melakukan pembandingan gitu. Kalau for kan ini nggak ada pembandingan. Kalau while ini hampir pembandingan seperti layaknya if gitu. Ya ada pembandingan. Gitu ya. Oke. Walaupun untuk menambah nilai ini di for ataupun di while sama aja, tetap bisa dilakukan. Tergantung kalian lebih suka kondisinya yang mana. Tapi secara umum orang lebih suka menggunakan for ketimbang while. Itu yang saya tahu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas, Rafiq? Oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Masih belum? Eriko wes bentinane ngene iki kok. Yang lain
Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut di yang materi terakhir, break, continue, sama pass. Jadi pass artinya tidak melakukan apapun, jadi di skip gitu ya. Continue artinya kembali ke looping. Kalau break artinya keluar dari looping. Bisa berlaku pada for ataupun pada while. Nah, contohnya misal contohnya nih, pada sebuah perintah looping maka haruslah dieksekusi. Nah, kayak kita tadi kan setiap kali bikin looping kan pengennya dieksekusi gitu ya. Jika tidak menginginkan looping dieksekusi, maka bisa menuliskan pass. Contohnya di sini kita contohnya misal print ya, sebelum ada perintah pass gitu ya. Sebelum ada perintah pass, for x in range 10, berarti kan nanti pasti akan muncul angka 0 sampai 9 gitu ya, kayak ini. Nah, tapi setelah adanya perintah pass, di sini ada permintaan for x in range 10 gitu kan. For x in range 10. Berarti untuk setiap, nah di sini ya bedanya dengan while. Untuk setiap nilai pada range 10, berarti pada range 0 sampai 9 gitu kan. Nah, tapi ada kondisinya. If x sudah mencapai sama dengan 4, maka dia nggak diteruskan. Nah, contohnya langsung ke praktek aja. Misal for x in range 5 gini kan ya. Nah, ada kondisi if x sudah sama dengan 3 gitu, maka pass misalkan. Oke. Terus print x misalnya. Oh, for-nya tadi belum saya perbaiki. Nah, contohnya ini bentar. Nah, contohnya ini pada saat apa namanya, bentar, ini kayaknya ada yang keliru ya. If x ring 5 kan berarti 0 sampai berapa? 0 sampai oke. Di sini kelirunya saya naruh. Oh ya benar. Oke. Jadi pada saat di sini rank 5 itu kan artinya 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Nah, ini kalau coba ini misalkan bentar. Ini otomatis nggak ada hasilnya ya. Oke. For x. Bentar. Oh. Oke. Pasnya keliru, bener pasnya di sini tadi. Oke. Titik 2 ya. Jadi biasanya perintah pass ini digunakan kalau pada saat kita coding ya. Kita pengen uji coba sebuah program, tapi jangan dieksekusi dulu gitu. Jangan dieksekusi dulu karena kita masih uji coba programnya. Nah, biasanya perintah pass ini dipakai.
Jadi penggunaannya seperti itu. Di sini dia apa ya? Dia tetap tereksekusi karena printnya ini ada di bawahnya. Coba kalau di sini ya, indentasi ini kalau dalam, oh ya benar ya, print saya salah naruh print tadi. Jadi pada saat gini ceritanya, pada saat nilainya 0 gitu ya. Nah, apakah X ini nilainya 0? Kalau tidak, pas diloncat. Terus dia karena diloncat dia balik ke sini lagi. Nah, setelah 0 kan ringnya 5. 5 itu kan 0 sampai 4. Kemudian 1. Apakah 1 sama dengan 3? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka dia dipas. Ya, alias di skip. Setelah 1 berapa? 2. Apakah 2 sama dengan 3? Tidak. Karena tidak, skip. Setelah 2 berapa? 3. Apakah 3 sama dengan 3? Benar, karena benar dia di print. Gitu ya. Jadi kalau dia true dia di print, ketika false dia di skip. Nah, contohnya seperti itu. Dan ini penggunaan indentasi ini penting banget. Kalau salah indentasi seperti yang saya tadi, ini kenapa ketika indentasinya ada di sini hasilnya kok berbeda gitu. Ya, indentasi itu menjoroknya ya. Kenapa kok menjoroknya ke sini hasilnya berbeda? Karena dianggap print ini adalah miliknya si for. Ya. Karena print ini dianggap dia anaknya si for. Sedangkan kalau print X artinya kan 0 sampai 4. Tapi begitu print ini menjorok, nah, maka print ini dianggap miliknya si pas ini. Si pas dan si if. Ya, si pas dan si if. Oke. Itu mengenai pas ya. Berikutnya penggunaan break. Ya. Jadi break itu ya sama dengan artinya break itu istirahat gitu. Jadi setelah apa ya? Setelah nilai terpenuhi, maka dia akan berhenti. Nah, dia akan berhenti, nggak akan melanjutin lagi. Contoh di sini kita coba aja pakai break. Ya. Ya, setelah 2 dia nggak dieksekusi. Nah, print ini miliknya si for ini, print ini miliknya si for. Dengan catatan dia nilainya akan terpenuhi sampai 3. Begitu sampai 3, dia sudah nggak akan dieksekusi termasuk si 3-nya itu sendiri. Karena setelah 3 terpenuhi, X ini nilainya adalah 3, apakah 3 sama dengan 3? Benar, maka dia di break gitu. Alias setelah itu nggak akan tereksekusi. Tuh. Kalau tadi di pas seperti ini dia masih tercetak kan ya. Nah, dia masih tercetak. Karena apa? Fungsinya pas ini kan dia skip. Jadi perintahnya pas ini di skip, dilanjutin. Dianggap nggak ada perintah gitu ya. Jadi dianggap perintah ini nggak berfungsi kalau pakai pas dengan sikon printnya ada di sini. Misalkan ini X sama dengan saya ganti 2, hasilnya akan tetap. Hasilnya akan tetap. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, tetap kan. Kenapa kok tetap? Karena perintah ini dengan adanya pas itu diabaikan. Jadi seolah-olah perintah ini nggak ada. Jadi seolah-olah kita cuma nulis for X in range 5 print X, maka hasilnya begini. Ini kalau perintah pas. Nah, supaya pasnya hanya nyekip selain angka yang diminta, maka printnya jadi masuk ke dalam indentasi, sehingga pas di sini itu jadi miliknya si if. Ya, jadi dieksekusi print dan pas ini dieksekusi di dalamnya if gitu ya. X-nya hanya untuk perulangan. Nah, contohnya ini yang di print hanya 2. Jadi ketika 2 itu terpenuhi, maka di print. Selainnya dia di pas. Itu perbedaannya. Kalau kita pakai break, maka setelah nilai terpenuhi dia tidak akan mengeksekusi alias perulangannya berhenti.
Nah, 0 1. Kenapa sampai 1? Ya, karena setelah 1 kan 2. Apakah 2 sama dengan 2? Benar, karena benar dia break. Maka dia perulangannya stop sampai di situ. Nah, fungsi break ini dibutuhkan apabila kita bikin perulangan banyak dan suatu saat mau kita panggil tapi hanya nilai tertentu. Gitu ya. Contohnya misal nih kita bikin sebuah data, sebuah angka gitu ya, data dengan tipe list gitu ya. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. For x in data ini ya, for x in data jika sudah sampai 2. Nah, kalau kita biasanya ngeprint, misalkan kita punya sebuah list ada namanya data. Nah, kita ada 2 perulangan misalkan. Perulangan yang satunya ini ingin menampilkan secara komplit. Nah, perulangan yang lain hanya menampilkan nilai tertentu saja, setelah itu tidak dieksekusi. Maka kalau seperti itu kita bisa pakai break. Contohnya di sini. Misal kita bikin seperti ini. For dengan ya. Nah, kita kepingin yang ini nampilkan semua, tapi yang ini khusus setelah 2 dia berhenti. Nah, maka break ini akan sangat berguna. Coba kita lihat di sini sampai 7, yang di sini cuman sampai 1. Ini contohnya penggunaan break ya. Yang terakhir adalah penggunaan continue. Nah, kalau continue hampir kebalikannya seperti pas tadi gitu ya. Jadi pada kode di samping jika pada saat pencetakan rentang nilai menilai sudah mencapai nilai 4, maka looping akan kembali ke looping awal dan nilai 4-nya tidak dicetak atau diabaikan. Tuh. Jadi contohnya di sini kita pakai continue. Nah, kalau pakai pas tadi nilai yang dimaksud saja yang dicetak, kalau pakai continue nilai yang dimaksud itu justru nggak dicetak. Contoh. Nah, ini ya. Kita punya data 1 sampai 7. Kalau kita menggunakan apa ini? Menggunakan continue, setelah 1 dia 3 ini. Nah, setelah 1 3. Kenapa? Pada saat for x in data, x-nya kan ini. Jadi x ini setiap angka atau setiap x di dalam data, berarti setiap angkanya kan dimulai dari 1. Apakah 1 sama dengan 2? Tidak, karena tidak dia ngeprint gitu ya. Karena tidak dia ngeprint continue. Ya, jadi justru kalau nilainya false malah dia dikontinukan gitu. Tapi begitu dia nilainya 2, apakah 2 sama dengan 2? Benar. Karena benar dia nggak dieksekusi langsung ke sini. Jadi kalau dia false, dia continue ke sini, continue ke program ini. Makanya di print gitu ya. Tapi kalau dia hasilnya true. Nah, kalau dia hasilnya true, apakah 2 sama dengan 2? Benar, karena dia hasilnya true, maka continue. Continue-nya ini kemana? Continue-nya kembali langsung ke for. Print-nya diabaikan karena print-nya nggak dieksekusi. Karena tadi perintah continue ini ketika true, maka dia akan kembali ke perulangannya for. Print-nya nggak dieksekusi. Nah, setelah 2 berapa? Setelah 2 3. Apakah 3 sama dengan 2? Tidak. Karena tidak, maka continue-nya dianggap nggak berjalan ya. Karena nggak berjalan, maka dia ngeprint. Jadi itu fungsinya continue. Oke. Selesai? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Pindah fungsi. Contohnya gimana kok? Ya. Oh, ini saya juga belum terlalu ngerti sih. Tapi kalau ngelihat
ngelihat continue di sini, yang dimaksud dia kembali ke perulangan induknya. Karena kalau kita lihat di VS Code, nah ini kan dia induknya si ini, fungsi 1 ini gitu. Jadi kalau misalkan continue-nya ke yang lain, ini saya jujur aja saya belum pernah coba. Kemungkinan apakah nanti mungkin main class gitu ya. Nah nanti di materi berikutnya saya coba jelaskan di fungsi, dan akan saya coba uji coba apakah jalan atau enggak. Tapi kalau ngelihat penjelasannya yang ini tadi, harusnya nggak bisa sih, karena di sini yang dimaksud dia continue ke continue ke ini ya, induknya for ini. Nah beda lagi kalau di dalam induk ini, di dalam induk for ini ada for lagi. Nah mungkin aja kan artinya berarti ketika dia nggak dieksekusi, dia kan akan lanjut ke perintah di bawahnya gitu kok. Tapi continue yang dimaksud di sini adalah continue dia kembali ke induknya, ke sininya. Beda lagi kalau misalkan nanti di sini bikin lagi gitu maksud saya. Misalkan di sini di bawah ini bikin lagi for. Berarti kan seolah-olah ada 2 percabangan for ini. Ini kan ada 2 percabangan for. Nah, maka kalau seperti ini, nah seperti ini dia akan ngulang banyak banget gitu kan. Karena for x in data, apa x sama dengan 2, jadi kan tadi x nya misalkan pertama kan nilainya 1. Apakah 1 sama dengan 2? Salah. Karena salah dia akan langsung print x. Nah x nya di data, karena x nya di data dia ngulang dulu seret sampai 7 kali ke print, selesai dia pindah ke nilai berikutnya. Nilai berikutnya berapa? 2. Apakah 2 sama dengan 2? Benar. Karena benar dia continue ke sini, dia nggak melakukan perulangan yang di bawahnya. Maka kalau kita lihat di sini setelah 1 2 3 4 5 6 7 langsung dia 1 2 3 4 5 6 7 lagi. Kalau kita hitung harusnya ini cuma 6. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya. Harusnya cuma 6. Kenapa? Karena ada 2 yang di skip gitu. Jadi bisanya kayak gini sih. Kalau maksudnya redirect ke function lain, nah ini kayaknya mainnya modul kok, bukan main continue ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, mungkin yang lain agak bingung ya, karena kalau Eriko masalahnya materinya udah sampai jauh gitu. Nah, yang lain nanti ngikutin aja dulu, utamanya yang baru join. Nanti akan ada sesi untuk kita mulai dari nol lagi gitu ya. Atau mungkin nanti Eriko bisa bantu saya kalau ngadakan live session kayak gini ya, jelasin yang materi-materi awal kok ya ke temen yang lain ya. Nanti saya bantu kalau misalkan kurang penjelasan, kira-kira teman-teman kurang jelas, nanti saya bantu. Jadi Google Meet saya yang saya juga join, tapi Eriko yang jelasin. Siap kok? Oke. Jadi yang lain yang barusan join mungkin nanti bisa dipandu Eriko ya. Nanti saya asisteni Eriko untuk penjelasan, karena jujur aja saya jelasin ini sudah 4 kali jadinya. Ya, 4 kali sama kamu di kelas satunya, kemudian yang sekarang ini. Kan dulu sama kamu gitu kan, sama kamu kan dari awal, terus gabung lagi ada Mas Doni, itu kan saya sempat jelasin lagi dari awal gitu kan. Nah di kelasnya Johar yang dulu saya sudah jelasin itu dari awal. Pemrograman dasar yang sekarang awal lagi gitu. Saya masa suruh menjelaskan 5 kali materi yang sama. Oke, sama sambil wah apanya yang ada malah jadi Superman sejati katanya Robert. Oke, nanti yang materi dari awal dari ini aja kok. Tanya teman-teman ini ada yang belum paham sama sekali tentang Python nggak? Halo, Diki gimana Diki?
Oh, sudah ada gambaran. Nah, kamu pilih pengen yang mulai dari nol atau lanjut materi ngikuti materinya Mas Eriko. Oke, dari nol. Johar gimana? Oke, Johar gimana Johar? Har? Oh, turu ditinggal turu aku rek. Har Johar. Wah, iki rek. Oh, kelakuan bocah ya. Rafiq? Oh iya wes bene wes. Dari nol atau ngelanjutin? Oh, ngelanjutin nggak apa-apa atau dua-duanya aja ya. Yang mana kamu suka gitu aja ya. Oke, jadi yang ini diikutin, yang nanti yang awal kalau yang awalnya untuk ngelanjutin karena di angkatanmu kan nggak ada materi Python ya, tapi ada materi C sih. Sebenarnya C itu jauh lebih sulit daripada Python sebenarnya. Oke, kalau Prita gimana Prit? Milih dari nol atau ngelanjutin yang ini? Prit? Aduh. Aduh, saya ditinggal tidur dua orang ini. Udah kalau gitu, kelihatannya sudah pada capek. Ya udah kalau gitu, nggak ada pertanyaan lagi kan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya minta tolong kerjain aja tugasnya biar nanti paham gambaran apa yang saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau pada saat live session kalian bisa tanyakan. Gitu ya. Oke. Di LMS-nya di grup WA itu di deskripsi ada. Jadi kamu gabung di LMS-nya, nanti di situ sudah ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tapi nggak usah dalam waktu dekat ini, Fake. Kamu tetap fokus ke Olimpiade dulu aja. Cuman tugasnya diganti implementasinya materi yang kamu dapat di sini ke scriptingnya Mikrotik, kurang lebih hampir sama secara konsep. Oke. Nanti kalau kamu sambil ngerjakan tugas yang ada di sini dulu, bisa-bisa itu nanti bercabang kamu jadi Superman kedua nanti. Itu ya. Dan saya minta tolong Eriko nanti kita bikin agenda janjian aja sama teman-teman yang barusan gabung. Kebetulan saya juga ada temen nih, ada temen udah lulus kuliah sih. Sebenarnya jurusan elektro, di grup ada namanya Mas Mustain. Nah itu kepengen belajar juga, makanya nanti bisa diagendakan. Bisanya kapan? Jadi Eriko nggak perlu nunggu saya kok untuk teman-teman yang baru gabung. Gimana kok, siap? Nah nanti nganu aja janjian, tetap di grup itu janjian hari apa. Nah itu nanti mentoringnya Eriko, saya diundang aja ikut ke Google Meet-nya Eriko. Nanti kalau Eriko merasa kesulitan untuk menjelaskan, nanti saya bantu. Gitu ya kau. Materi dari nol. Kamu jelasin yang di LMS itu aja, nggak usah dari preparation, langsung mulai dari apa itu, data type ya. Nah kan kamu di situ, daripada maksud saya daripada kamu bikin materi baru di LMS itu, kan materi yang saya kasih sudah ada gitu loh kok. Nah kamu jelasin aja dari situ. Oke, sambil apa namanya ngelanyah nih konsep sama caramu menjelaskan. Oke, ya nanti gantian, kalau Pak saya pas nggak bisa ya nanti saya yang ngisi. Cuman masalahnya ya tadi loh, materinya masalahnya yang nol itu saya bulan baleni sampai 5 kali saya jelasin kok agak gimana gitu rasanya. Oke. Oh, ke view. Oke. Ya maksud saya nggak dalam waktu dekat sih kok.
kamu selesaiin projectmu sama Mas Rosid dulu. Nah mungkin nanti pas kamu bener-bener senggang, katakanlah bener-bener senggang, materinya kan materi basic ya kan, jelaskan string segala macam, materi basic. Katakanlah kamu bikin 1 minggu sekali juga nggak masalah ya. Saya tetap join di situ, bukannya kok saya nggak join, saya tetap join. Nanti kalau misalkan Pak bagi 50-50 penjelasannya, saya materi ini sama ini, Pak V ini sama ini juga nggak masalah itu loh. Oke, maksud saya kenapa saya minta tolong kamu asisten nih, karena ada kalanya saya crash bentrok sama waktunya ngajar. Dalam arti kadang dengan sistem online ini saya ngajar itu bisa sampai malam masalahnya. Kenapa kok sampai malam? Karena ngajar kelas 10 itu dijelasinnya sore, jelasinnya siang, tanyanya sampai malam. Jadi pada saat live session kayak gini disuruh tanya nggak ada yang tanya di grup WA itu banyak banget. Saya kadang-kadang nangani jawaban itu bisa sampai jam 10, jam 11 baru selesai. Nah itu makanya kadang-kadang kepengen live session tiba-tiba saya cancel sama kalian itu. Nah itu gara-gara sikon ngadepi kelas 10 kayak gitu itu. Oke. Ya pas sikon gitu aja. Kalau pas saya bisa juga nggak masalah sih saya. Itu. Oke gitu ya kok ya. Kalau pas bener-bener kamu senggang aja, nggak usah setiap hari juga. Setiap hari juga kemeng. Kamu sendiri kan juga ada tugas sama job kan masalahnya. Oke, sama-sama ngerti lah. Makanya nanti jadwalnya di kamu aja, jangan ngikutin teman-teman, tapi tetap ditawarkan teman-teman kalau misalkan setiap hari ini gimana gitu. Nah nanti kalau sekiranya materi yang diajarkan sudah hampir mendekati materi yang saya ajarkan ini, ngikut nggak apa-apa gitu ya. Nggak keberatan kan kok? Insya Allah enggak. Superman kok masa keberatan. Iya Fik ya. Oke, kalau udah kelas 3 gini mau nggak mau harus main multitasking sekarang, soalnya sudah nggak bisa kayak kelas 11 ya. Nah kerasa kan, nah, harus multitasking, ini harus bisa, ini harus bisa. Apalagi levelnya sesaya, jadi Superman beneran ini. Nah iya makanya. Dan itu sudah wajar banget kalau udah kelas 3, karena kalian sudah berhadapan sama job, bukan lagi sama tugas gitu. Nah, kalau dulu kelas 11, kelas 10 kalian kan mentok bermainnya sama tugas. Ya kan? Jadi tugas sudah selesai ya udah selesai. Nah, tapi kalau udah kelas 3, kamu mainnya adalah preparation untuk job atau mungkin sudah ngerjakan job. Nah, kalau udah ngerjakan job ya multitaskingnya harus main juga. Tuh. Dioperasi berarti. Dan itu wajar gitu ya. Makanya sebenarnya efek kalian dulu ikut organisasi itu untuk ngelatih multitasking itu sebenarnya. Nah, entah kalian kerasa atau enggak. Contohnya nih, pas lagi banyak-banyaknya tugas, tiba-tiba ada kegiatan. Tugas dari sekolah harus jalan, kegiatannya harus jalan, mau nggak mau kan multitasking gitu. Nah itu dulu fungsinya main organisasi di situ, jadi belajar manajemennya sebenarnya, karena materi manajemen ini penting di pekerjaan tapi tidak diajarkan di kelas gitu ceritanya tuh ya. Ya dan saya minta ini anak-anak jaga kondisi, jaga sikon, itu kasih tahu si Johar, belajar boleh sungguh-sungguh ya dik, dikasih tahu dik, belajar boleh sungguh-sungguh tapi kesehatannya juga dijaga, jangan sampai teler-teler kayak gitu. Kalau memang sekiranya udah capek beneran ya mending istirahat, absen gitu. Nggak usah join nggak apa-apa, jangan dipaksain nanti. Nah iya ngomong diluk-diluk turu. Kalau koyok Rosidi rapopo, kalau kasusnya koyok Mas Riko lah aku mesakne no. Mas Riko nek kadung sinau ngendeng terus teler kayak wong kering ngono kae ya.
itu ya. Jadi saya minta tolong itu dijaga kesehatannya, belajar ya belajar tapi harus tetap jaga kondisi. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk pertemuan kali ini. Ada kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa live group dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ya, sama-sama.